Sama-sama tahu bahwa ilmu itu jauh lebih penting daripada apa yang dihasilkan oleh ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa menghasilkan berkali-kali. Betul ya? Maka kita pelajari ilmunya terlebih dahulu. Apa itu zikir? Ada 5 kalimat dari Nabi Yahya salam. Ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengutus Yahya bin Zakaria kepada Bani Israel dengan 5 kalimat yang diperintahkan untuk diamalkan dan disuruh agar Bani Israel juga mengamalkan. Apa itu? Akan tetapi Yahya bin Zakaria lambat dalam melaksanakannya. Lalu Nabi Isa berkata kepadanya. Kemudian apa kalimatnya? Nabi Isa berkata kepadanya, sesungguhnya engkau telah diperintahkan dengan 5 kalimat. Ini untuk engkau amalkan dan engkau perintahkan kepada Bani Israel untuk mengamalkannya. Jika tidak, aku akan melaksanakannya. Maksudnya apa? Lambat sekali Nabi Yahya menyampaikan itu. Sampai Nabi Isa datang, bilang, kau kayak mau menyampaikan, atau saya yang sampaikan kalau tidak mau. Apa kata Nabi Yahya? Yahya bin Zakaria pun berkata, wahai saudaraku, aku khawatir jika engkau mendahuluiku, dalam hal ini aku akan dihukum atau diazab. Dalam riwayat lain, Allah akan tenggelamkan kita. Ya. Lalu Yahya mengumpulkan Bani Israel di Baitul Maqdis hingga masjid penuh sesak dengan mereka. Kemudian Yahya duduk di tempat yang tinggi, memuji Allah dan berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku untuk menyampaikan 5 kalimat kepada kalian. Ini kalimat sakral sekali nih, kalimat yang luar biasa. Dan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ya, langsung dari lisan Nabi. Jadi yang menyampaikan ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tidak ada Nabi Yahya dan sudah tidak ada Nabi Isa. Jadi di zamannya Rasulullah disampaikan oleh Nabi sendiri bahwa dulu Nabi Yahya ketemu dengan Nabi Isa. Agar kalian mengamalkannya dan aku diperintahkan untuk memerintahkan kalian mengamalkannya. Kalimat-kalimat tersebut adalah yang pertama. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah perintah yang paling tinggi. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah, kalau mau kita lagi yang bagaimana itu dibilang orang yang menyekutukan Allah ya, seperti seseorang membeli budak dari hartanya sendiri. Seperti kita pekerjakan orang yang pakai uang kita sendiri, bukan uangnya dipakai, uang tak ya, atau perak ya, emas atau perak. Kemudian dia berkata kepada budaknya, ini rumahku dan pekerjaanku, maka bekerjalah dan bayarkan upahnya kepadaku. Nanti kalau ada hasilnya, setor ya, tiap bulan. Sangka ini modalnya, ini bisnisnya, begini cara menjalankannya. Namun budak itu bekerja dan memberikan upahnya kepada selain tuannya. Kira-kira bagaimana perasaan kalau ada orang yang kita gaji, ya, kita kasih makan, kita kasih Tommy gaji, kita kasih fasilitas, kita kasih Tommy juga kos-kosan supaya dia tidak jauh kerjanya. Terus pas ada hasil dari jualannya, orang lain pergi setor. Bagaimana perasaan tak? Menjengkelkan ya. Maka budak itu bekerja dan memberikan upahnya kepada selain tuannya, maka siapa di antara kalian yang rela jika budaknya tersebut demikian? Sesungguhnya Allah yang menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, maka janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Paham sampai sini Bu ya? Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang kasih kita nikmat, Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita, maka jangan mempersekutukan Allah. Jangan sampai ilahnya lain. Harusnya terima kasihnya itu kepada Allah dulu baru ke suami. Ya. Alhamdulillah ya Rabb, engkau berikan hamba nikmat. Engkau berikan hamba rezeki, engkau berikan hamba anak, engkau berikan hamba rumah, tempat berteduh nyaman, baru ke suami. Terima kasih suamiku sudah memberikan untuk saya gitu. Kemudian lanjut yang kedua, aku perintahkan kalian untuk mendirikan sholat. Jadi sholat ini sudah dari dulu-dulu. Semua nabi sholat Bu. Jadi sekali lagi, agama di atas muka bumi ini cuma satu. Apa itu? Di Islam itu diberikan namanya, fix diberikan namanya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dulu itu adatnya cuma satu.
Nabi Adam disuruh menyembah, caranya apa? Sholat juga, puasa juga. Nabi Idris disuruh sholat juga, menyembah juga. Nanti turun temurun, mulai ada orang belok-belok, bikin agama sendiri. Agama sendiri dia bikin ritualnya sendiri, menurut hawa nafsunya, menurut seenak dia. Bu ya, coba bayangkan, tahu ulang tahun ya, orang bikin kue, taruh lilin di atasnya. Apa kata Nasrani? Nasrani itu bilang ulang tahun ini bid'ahnya kami. Paham ya? Mereka juga ada bid'ahnya. Ini dikerjakan oleh orang-orang kafir. Kami tidak pernah mengerjakannya. Jadi dahulu agama itu cuma satu. Agama Islam ini dari dulu dari atas turun ke bawah, nanti sudah mulai belok-belok, mulai dikasih nama sendiri-sendiri. Dan sebentar lagi kalau kita ikut seperti mereka, saya kasih contoh ya, mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam, nah agungkan ke Nabi Isa, sampainya nak sembah. Jadi awalnya nanggap Nabi, tapi turun temurun diagungkan, dipasang fotonya, dipasang patungnya, berubahlah menjadi disembah. Pernah pilih orang yang lebih menyembah nabinya daripada Tuhannya? Sekarang ada ya, itu turun juga di kaum muslimin. Lebih menyembah Rasulullah daripada lebih senangi kalau ada sesuatu yang dibilang karena Nabi, dengan dalil cinta Nabi mau nak kerja. Tapi kalau masuk sholat 5 waktu, nanti itu. Bahkan berani bikin kotor di dalam rumah Allah dengan alasan bahkan menyembelih binatang atas nama Rasulullah. Kafir kita, batal syahadat kita kalau kita menyembelih ila hadratun Nabi. Harusnya Allah disebut, tidak boleh ada sembelihan yang lain melainkan kepada Allah. Semua nabi menyeru supaya kita menyembah Allah. Kenapa kita tiba-tiba bikin untuk seru para nabi? Nah, itu berbahaya, bisa bengkok dan ikut sekarang. Kemudian di agama lain, misalnya di Nasrani, dulu itu tidak ada Natal, Bu. Demi Allah, ibu baca Bible, ibu tamatkan, tidak ada kata perayaan Natal di agama mereka. Natal itu bukan punya mereka. Tapi karena ada uangnya, maka mereka mengadopsi Natal supaya mereka bisa merayakannya. Jadi perayaan kayak 17-an Agustusannya begitu. Bukan bagian daripada agamanya. Tapi karena ada uangnya. Apalagi rentetannya Natal, Bu. Apa itu biasa dibawa pohon Natal kah? Kado. Itu bukan bagian daripada agama mereka. Mereka juga mengakui bahwa ini bukan bagian daripada agama kami. Apalagi di rentetannya pohon Natal. Salah juga musim, bukan. Ada Santa Claus. Ya, Santa Claus itu juga bukan bagian daripada agama mereka. Itu adalah acara-acara mereka. Bisa dibedakan antara agama dan acara ya. Nah, itu pun juga mereka sudah bid'ah luar biasa. Kalau kita tanya para pastor, Bapak ikut Natal tidak? Kenapa saya mau ikut bid'ah? Subhanallah. Mereka saja tidak bikin paham Ki, di sana sudah kacau sekali. Mereka itu tidak menyembah bintang di atas pohon. Di Natal ada bintang di atasnya. Nah, itu nanti bergeser di agama kita juga begitu. Karena kita tidak paham agama kita menyembah Allah semau kita. Kita menyembah Allah senafsu kita. Ya. Makanya banyak ahli-ahli ilmu atau ulama-ulama yang menghindari perayaan-perayaan karena khawatir. Ustaz tidak ikut maulidan, Ustaz. Tidak. Kalau saya bikin maulidan, bikin buku kamu. Yang kuat aja itu. Tapi ini bukan bagian dari agama, Ustaz. Ya, memang bukan bagian agama, itu acara masyarakat. Kalau disepakati dulu, acara maulidan adalah acara masyarakat. Acara masyarakat. Sama statusnya seperti 17 Agustus, orang ada acara masyarakat. Sama statusnya pemilu. Ya, itu statusnya sama, acara masyarakat. Jadi tolong yang bertanya kemarin di Japri, Ustadz, wajibkah ini? Ini bukan bagian daripada agama kita. Yang menjadikan, yang dia bilang ini bagian dari agama kita, maka jatuhlah dia pada bid'ah. Ya, itu bukan bagian dari agama kita. Sekali lagi, itu acara masyarakat. Boleh nggak Ustaz? Boleh, yang penting tidak ada melanggar syariat di dalamnya. Terus bagaimana yang melanggar syariatnya?
di dalamnya terdapat kesyirikan-kesyirikan. Contohnya misalnya, ini Nabi hadir di sini. Pernah dapat yang begitu, Bu? Ini Nabi hadir di sini. Itu begitu keyakinannya. Di sebelah juga ada acara, berarti Nabi bersamaan hadirnya sama ini. Itu yang tidak perlu kamu pikirkan. Ini akidah sudah salah memang. Kemudian yang kedua, sudah Nabi hadir di sini, dicampur baur dengan acara-acara musik-musikan yang Nabi saja sendiri tidak terlalu menyukai. Kemudian dicampur lagi dengan ada sembelihan-sembelihan yang tidak menyebutkan Allah, tapi disebutkan atas nama Nabi. Makanya yang beginian maulidnya, ini yang kita hindari. Makanya kadang-kadang ada orang tanya begini, Ustadz, kadang-kadang kuliah kita cara maulid dan kadang-kadang kita bilang tidak boleh orang maulid. Kalau maulidannya kita kayak nongkrong begini, cerita, ceramah, lalu kemudian kita baca Sirah Nabawi, ya, setelah baca Sirah Nabawi bagi-bagi kue, kebetulan ada kue dari panitia, selesai kholas, enggak masalah, silahkan bikin. Ustadz, ada peringatan Nabi ini di, jangan sebut peringatan, karena Nabi memperingati dengan tidak membuat acara. Beliau bertahanus menyendiri, berpuasa. Jadi untuk mengikuti beliau, berpuasalah. Jangan bikin keributan, jangan bikin keramaian. Tapi kalau kita misalnya supaya kita bisa ingat-ingat Nabi, kalau begitu bikinlah acara baca Sirah Nabawi. Sampai sini Bu ya. Karena maulidan bahasannya umum sekali. Kenapa saya sebutkan sekarang Bu? Karena lagi rame. Nanti muncul turunannya. Bagaimana misalnya kalau ini Ustaz dimakan atau tidak? Ini dari akidah angka 1 yang salah, turun semua itu pertanyaan. Ya. Kadang-kadang kuliah ke Ustaz kita makan misong, kalau enggak kadang-kadang kita bilang haram. Bagaimana itu? Angka 1-nya enggak beres. Kalau ada orang bikin acara, ya, kemudian itu nama asal, sudah dibacain ya? Bilang tidak, tidak dibaca-baca di sini, cuma kebetulan banyak orang jadi kita bikin songkolo. Harus ke songkolo, kebetulan tidak ada catering buka. Tapi kalau mau juga kue yang lain bisa aja. Kita bawa pulang, tidak masalah. Cuman untuk memahamkan ini ke masyarakat, tidak satu kali ceramah seperti ini, Bu. Makanya ulama kita langsung fix, semua itu kasih generalisir misalnya, jangan ada bikin begitu. Walaupun sebenarnya diperbolehkan, tidak diharuskan. Sekali lagi, acara-acara masyarakat, ya, supaya kita tidak terjatuh pada menyembah selain Allah. Dan itu tasyabbuh, dosa paling ngeri itu tasyabbuh. Kalau sekarang kita lihat akhwat-akhwat ya, akhwat-akhwat yang sudah pakai cadar ya, masih nggak pakai kacamata di atas kepala, kemudian jalan-jalan di kafe, itu agak sakit hati kita. Karena apa? Beliau sudah hijrah pakaiannya tapi hatinya belum. Pakai cadar masih masuk di bioskop, pakai cadar masih nongkrong di kafe, pakai cadar ikut tong nge-gym. Nah pakai tong itu stocking sampai lutut kan. Pakai jilbab lari di lapangan. Bukan di tempat tak, kalau sudah hijrah pakai di situ. Ada di tempat tak sendiri khusus ya. Tapi kita tidak mencela beliau karena mungkin ilmunya baru sebatas. Kalau lihat begitu doakan. Intinya supaya apa? Supaya kita tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, diperintahkan untuk sholat. Ini masuk zikir nanti. Sesungguhnya Allah telah menurunkan perintah kepada Nabi-Nya untuk sholat, dan perumpamaan orang mendirikan sholat adalah seperti orang menghadap kepada raja yang mulia. Ini dulu. Kalau datang ke sholat, bagaimana sikap tak? Seperti menghadap raja. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika sholat mengangkat tangan, gemetar tangannya. Selesai sholat ditanya sama sahabat, kenapa kalau kita sholat gemetar tangan tak? Apa kata Abu Bakar? Nutak jadi depan siapa berdiri? Sampai Ali bin Abi Thalib tak kala masuk masjid memerah wajahnya. Ditanya, kenapa kalau masuk ke masjid kulihat kayak merah dulu muka? Atau siapa yang punya rumah? Beda mindset. Kita di mana ada masjid di situ tempat kencing. Ya, karena kita tidak tahu. Beda mental, beda mindset, beda angka 1. Allah itu raja, raja dari segala raja. Yang nanti raja-raja semua yang mengaku raja, yang mengaku menguasai bumi ini,
itu nanti datang dalam keadaan merangkak di hadapan Allah. Sampai Allah bilang, mana itu raja dulu yang mengaku menguasai bumi? Mana mau? Makanya Umar bin Khattab atau seluruh khalifah yang pernah merajai bumi, Umar bin Khattab ya, beliau merajai bumi dibagi 3, Bu. Sepertiganya dikasih Romawi Persia, 2/3-nya Umar bin Khattab. Tapi beliau tidak pernah menjadi merasa raja karena ada rajanya asli, Allah Azza wa Jalla. Makanya waktu datang Romawi Persia bawa emas ke mencari Umar bin Khattab, ditanya di mana rumahnya Amirul Mukminin, rajamu yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang itu bilang apa? Saya dicari. Oh, Abu Hafsah, Umar, bapaknya Hafsah. Terus ke sana bilang. Sampai di sana, kenapa ini orang kayak tidak mengejar kita ya, padahal kita sudah bawa pasukan untuk jaga-jaga karena kita mau masuk istana, istananya mana. Ketemu lagi dengan Umar sementara cuci baju dan menjemur. Sampai beliau bertanya, yang mana ya raja nih? Karena bajunya Umar itu yang dipakai jubah luar itu cuma 2. Itu pun dijemur sama beliau. Cari siapa kita? Ibaratnya kalau bahasa candaan sekarang, Bapak cari siapa? Saya mau ketemu dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Iya, saya. Baru kemudian mereka diskusi. Mereka tanya, itu orang tadi di sana kenapa tidak menyerang kami? Karena mereka bingung ya, orang-orang dulu Bu kalau bawa harta, bayangkan kalau dia bawa harta, emas itu banyak. Pasti ada perang. Sekarang itu baru iPhone dikirim pakai Gojek, tidak naluk kaki ya. Tapi zaman dulu itu di mana ada harta lewat pasti ada perampok. Maka mereka bawa pengawal. Masuk di kawasannya kaum muslimin itu kupas-kupas kayu, kerja-kerja di situ. Dia lihat kenapa tidak mau menyerang saya? Padahal ini emas saya bawa. Kau tahu apa ini? Iya, saya tahu emas. Kau tidak ambil, bukan punya aku. Itu beda mental. Bukan punya mental kita sekarang kadang tak balik. Ambil cepat sebelum apa orangnya. Itu naudzubillah, bukan kaum muslimin yang seperti itu. Makanya kenapa kita banyak sekali utang tidak lunas-lunas sampai hari ini? Karena kadang kita mengambil yang bukan hak kita. Nah, ini sedikit rumus ya. Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya kita gajian, nilainya 3 juta. Bu ya, uangnya berapa? 3 juta. Lalu kemudian ada korupsi kecil-kecilan yang nilainya 5 juta. Sudah berapa uang kita? Berapa? Gaji kita 3 juta, korupsi kita 5 juta. Maka total uang kita adalah, sebenarnya uang kita sisa minus 2 juta. Bukan lagi 8. Kenapa? Karena sesuatu yang diambil bukan hak kita akan keluar dengan terpaksa atau dengan sukarela. Maka justru akan merugikan kita. Maka dalam agama kita, kalau matematika langitnya itu 3 tambah 8 sama dengan 3 tambah 5, bukan 8, tapi minus 2. Kalau yang 5-nya haram. Bagaimana dengan PNS kah? Yang akadnya masuk jam 8, pulangnya jam 4. Tapi dia datang jam 9, pulang jam 3. Masih ada 2 jam. Ya, karena bukan haknya, maka nanti di tempat lain dia akan keluar haknya sebanyak 2 jam yang terbuang percuma. Sampai sini ya. Makanya kenapa utang kita itu tidak pernah lunas-lunas, karena terlalu banyak yang harus dibayar, terlalu banyak diambil nikmat yang sebenarnya bukan punya kita. Kenapa utang tidak lunas-lunas ya? Sudah cicilan ini lagi. Sudah melunas 1 tahun, kenapa muncul lagi? Karena ada nikmat yang diambil padahal bukan hak kita. Jadi bagaimana cara melunasi utangnya? Jangan fokus bayar cicilannya. Saya tidak bilang jangan bayar utangnya. Paham ya? Saya tidak bilang jangan bayar utangnya, tapi jangan fokus bayar cicilan, tapi berikanlah lebih dari yang Anda harus bayarkan. Bingung sampai sini? Ini rumus saya kasih bagaimana cara melunasi utang tanpa membayar utang. Bagaimana caranya? Contoh. Saya kasih contoh. Langsung contohnya ya, catat. Misalnya hari ini saya kerjanya akadnya sampai sore. Gajinya 3 juta.
Tapi saya tambahkan kerja saya sampai malam, tapi tidak digaji. Tambahan inilah yang nanti Allah tukarkan untuk melunaskan utang kita. Paham sampai sini ya? Ayo. Yang tidak pernah sholat malam, ayolah, berdirilah sedikit sholat malam. Kasih keringat-keringat badan. Keringat Pak ini nanti akan dibayar untuk melunasi utang-utang kita. Akan cepat datang caranya. Utang itu datang karena banyaknya dosa-dosa, maksiat-maksiat, atau kesenangan-kesenangan yang kita ambil lebih dulu, tapi bayarnya belakangan. Mulai bingung? Saya kasih lebih sederhana lagi, Bu ya. Ini untuk meluruskan rumus. Ibu kalau makan di warung, bayar dulu atau bayar belakangan? Yang penting, yang tidak bayar? Ya, yang tidak bayar dikonversi uangnya menjadi hal yang lain, tapi tetap diambil Ki. Cuci piring misalnya, memang tidak bayar Ki pakai uang, tapi dia diambil tenaganya, betul nggak? Mau Ki pilih mana Bu, nambil uang tak Allah atau nambil tenaga tak Allah? Mau Ki pilih mana, nambil uang tak Allah atau ambil tenaga tak Allah? Tenaga ya. Lebih pilih tenaga daripada ambil wanta. Maka ridho megi padeng kalau nak kasih sakit-sakit ki Allah. Karena tidak ada uang. Makanya saya agak heran orang yang banyak hartanya, ada sawahnya, ada, terus dia mengeluh sakit. Ya Ustaz, kenapa sakit begini? Gak ditanya kapan dosaku. Aduh, jual semua itu sawah gue. Baru sedekahkan supaya tidak diambil sakitmu. Simpel begitu, Bu. Maka rumus sederhananya cepat sembuh itu adalah kasih keluar cepat yang haram. Ada orang yang pernah kerja di bank, nah bangun rumahnya sampai sekarang sakit-sakitan. Jual murah rumahnya, terus jangan ambil 1% pun. Pak, mau jualin rumahku Pak. Berapa ini? 1 miliar. Ini ngapa mau rekam mah? Ya khusus Bapak 500 juta Pak Padi. Maka tatkala dia bayar 500 jutanya, kasih kembali, ambil mikir Pak, karena wan riba juga ini. Nah kasih gratis rumahnya Bu, ada orang. Apa yang terjadi? Tidak jadi sakit. Yang kata Allah mungkin berapa tahun lagi dia baru sembuh, langsung sembuh hari itu. Saya bilang, tidak pernah aku rasa penyakitku ini, coba-coba pergi tes kenapa kista dan tumornya itu sudah tidak ada lagi. Saya bilang, apa kita minum dokternya? Tuh ya, dapat rumusnya enggak? Jadi ibaratnya kayak gini, ada nikmat, gambar dulu, ada nikmat, butuh papan tulis kayaknya. Itu harus diambil dengan siksa. Sebelum makan ki beras tak, pasti kerja ki dulu, ada siksanya dulu ya. Makan ki di warung nasi padang, harus ada uang 100.000 minimal. Tak berapa nasi padang. Minimal harus ada uang. Untuk mendapatkan nikmat harus ada keluar. Tapi ada orang yang nak ambil gitu nikmat kah, tapi tidak mau sesa. Ini di belakang bayar. Jadi paham ya? Ku makan dulu nasi padang, nanti mau keluar baru bayar. Nikmat dulu baru dikeluarkan. Ada orang juga yang mengambil dosa itu nikmat di depan, Bu. Contoh misalnya orang pacaran kan halal, sebenarnya baru bisa dipacari. Tapi ada orang mau pacaran dulu, sementara belum pernah nikahi. Apa yang terjadi? Siap-siap bayar di belakang. Tidak ada yang gratis di atas muka bumi ini. Ada bayarannya. Nah, bayaran yang di belakang inilah yang kemudian yang berubah menjadi penyakit, berubah menjadi utang, berubah menjadi kesusahan hidup, berubah menjadi masalah di keluarga, berubah menjadi semua problem-problem kita. Maka fokusnya untuk keluar dari masalah ini, jangan fokus pada masalah itu sendiri. Misalnya, kenapa dia banyak sekali utangku, bagaimana caranya lunaskan? Jangan pikir bagaimana caranya lunaskan, pikirkan kenapa aku dulu berhutang. Pernah gak makan yang bukan hakku, di situ dosa. Ambil duluan nih. Padahal bukan hak kita. Dapat rumusnya, Bu? Belum? Saya kasih sederhana pada lagi bahasanya. Kalau hari ini sakit, ya, ada masalah, ada musibah, ya, kosongkan harta, jangan ada tersisa. Sampai kalau bisa misalnya ya, kalau bisa pernah melakukan hal riba rumah dari riba, jual sampai bisa kita kasih keluar dari kantong tak baru bilang ya Allah tidak ada apa-apa aku ini ya Allah. Maka berlakulah kalimat Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwa dengan ghafur itu beda. Tahu bedanya afwan dengan ghafur? Afwan itu minta maaf kah, itu tidak ada jadi bayar. Ghafur itu ada dibayar. Ada orang tabrak motor Bu. Terus tiba-tiba bilang, minta maaf Kak Di. Apakah kita biarkan dia pergi begitu saja? Dia minta maaf sambil pegang iPhone Pro Max 15. Minta maaf Kak Di, tidak ada kodong uangku bisa ganti. Paham ya? Itu ghafur, ada dibayar. Tapi kalau ada orang miskin yang pakai becak kodong, tiba-tiba nak sambar mobil tak, dari belakang lecet lampu belakang sampai lampu depan. Terus kita bilang, Pak mau diganti nih Pak, minimal dikonya nih 5 juta. Terus dia dengan bajunya cuma satu helai, celananya cuma celana pendek robek-robek, dengan becaknya, dengan gelas-gelas kalau di becaknya, terus dikasih keluar kantongnya begini. Biar 1.000 tidak ada Pak, belum Pak makan juga ini. Kira-kira apa kita bilang? Masih kita minta dikonya? Jalan lagi Pak, ya. Yang begini, status hamba yang seperti ini, itu yang berlaku doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dia dimaafkan, bukan diampuni. Bedakan ampun dengan maafkan. Susah kita bilang, ya Allah maafkan banyak dosa aku, mampa harta sangi harta riba. Susah kita bilang, ya Allah maafkan Kak Kodong, sementara dia masih pakai iPhone Pro Max. Ya. Nggak bisa Bu, harus kosong betul Ki. Kalau mau kita datang ke hadapannya Allah terus bilang Allahumma innaka afuwun, itu harus kosong kantong tak. Makanya ada yang paham seperti itu, kemudian semua hartanya dia sedekahkan. Kebetulan hartanya harta riba juga, termasuk rukonya Bu, itu harganya 4M. Sejelaskan seperti ini, beliau ternyata tiba-tiba pulang, tidak natanya karena jual ke rukonya 1M. Laku tidak? Laku ya. Terus uangnya di mana? Dia pakai untuk bayar cicilannya. Terus saya tanya, jadi tinggal di mana begini Bu? Tinggal di rumahnya saudara, ngungsi dia Bu. Tahu nggak sekarang bagaimana Allah setelah Allah terima taubatnya dari riba Bu? Di Daya penjual emas kayak ada tuh penjual tikar kayak di belakang ada ruko tuh kan saking tikar ya, ruko semua itu. Dulu 1 Bu di situ, itu pun juga cicilan riba. Tapi setelah dia keluar dari situ, Allah kasih dia. Ya, jangan kita takut sekali meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, yang takut meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan kemaksiatan kita. Kemudian kita lanjut. Jadi kalau kita berdiri sholat, itu bayangkan di depan kita ada seperti raja. Dan memang ini tujuan hidup kita. Kita berdiri hanya untuk sholat. Kita kerja hanya untuk sholat. Kita makan hanya untuk sholat. Jadi kalau sudah sholat, maka kita berpikir lagi, bagaimana itu sebentar ini, adik? Fokus makin dulu, bukan 5 menit. Jadi caranya kalau kita berdiri sholat, ingat ini, kalau kita berdiri sholat, selalu bayangkan, kenapa kalian mau pusing dunia? Nah, dunia aku kerja hanya untuk berdiri di sini. Paham ya? Nah, nanti selesai sholat baru kita ingat lagi yang lain. Selanjutnya, kalimat yang ketiga, aku perintahkan untuk kalian berpuasa. Sesungguhnya perumpamaan orang berpuasa adalah seperti seorang yang membawa kantong mis. Semua orang yang sekitarnya bisa mencium wanginya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada mis. Tahu parfum Bu? Siapa yang bawa parfum pasti bau dan siapa yang duduk di dekatnya pasti cium bau. Saya kasih tahu perumpamannya orang ini saya konversi lagi. Kalau beliau perumpamannya seperti itu, saya kasih contoh Bu. Ibu pernah berpuasa Senin Kamis Bu? Pernah ya? Ini orang yang berpuasa. Atau sebutlah orang yang menahan hawa nafsu, karena kan puasa itu kecil sekali, hanya puasa Senin atau Kamis. Tapi kalau kita secara umum puasa adalah orang yang menahan hawa nafsunya, orang yang jihadun nafsunya kuat, orang yang tidak mengikuti semua kemauannya. Ini orang yang berpuasa, ini orang yang menahan hawa nafsu. Perhatikan orang ini kalau duduk, ada penjual es kelapa tidak laku-laku, tiba-tiba datang, hausku mau beli es kelapa, berdiri di situ, tiba-tiba banyak parkir motor. Kenapa banyak orang beli lagi? Pernah lihat orang-orang begini modelnya? Atau barangkali kita pernah singgah makan di warung yang tidak ada orangnya, tiba-tiba pas kita duduk tiba-tiba langsung rame. Ya, pernah rasakan seperti itu ya? Itu karena orang ini ada barakahnya. Orang ini tumpah-tumpah pahalanya.
Begitu juga kalau kita gambarkan dari contoh di kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu waktu pernah meminta susu kepada Ibnu Abbas, tapi kemudian Ibnu Abbas bilang tidak ada susunya nih, kambing. Tapi apa yang terjadi? Beliau datang ke sana, langsung penuh semua susunya, langsung berberkah. Orang kalau banyak sekali pahalanya, Bu ya, orang kalau bagus atau baik ibadahnya, bagus jihadun nafsnya, itu malaikat banyak sekelilingnya. Apa nak sentuh baik, apa nak injak bagus, di mana dia duduk bagus, duduk menjabat bagus posisinya, dia pegang amanah tiba-tiba besar organisasinya. Tapi sebaliknya kalau orang sangin setan kiri kanannya, ya, apa-apa nak sentuh pan lagi, Bu. Lihat apa yang habis jam mau golek pan lagi kalau kota lagi. Ada orangnya seperti ini, ada. Nah, siapa itu? Orang-orang yang kebalikannya yang puasa. Kalau puasa itu tadi menahan hawa nafsu, ada orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Mau makan seblak, beli seblak. Mau makan es teh, mau minum es teh, mau makan ini, dia beli semuanya. Karena dia mampu, tidak tahu tahan dirinya. Apa yang terjadi? Maka setan menjadi saudaranya. Jadi yang dimaksud dengan berpuasa di sini apa? Menahan hawa nafsu. Iya, menahan hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang bisa menahan hawa nafsunya, inilah yang kemudian didatangi kebaikan-kebaikan. Ini rumus, Bu, saya kasih ke yang belum paham, yang belum connect karena mungkin belum ikut kelas dasar jadi agak blank sedikit. Itu kalau kita rajin tahan hawa nafsu, Bu, ya, itu didatangkan ke kebaikan-kebaikan di mana kita berada baik itu kondisi. Misalnya ada orang peminum apa dan lain-lain, tapi karena kita rajin orang tahan hawa nafsu, datang ke duduk di situ, tidak berani itu minum. Sampai bilang ada preman di sana, ke sana lagi, tidak berani nak kasih lihat premannya. Kenapa? Karena kita penuh dengan aura-aura kebaikan. Selanjutnya ya, terakhir dulu, aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah itu adalah seperti orang yang ditawan oleh musuhnya. Bayangkan ke orang yang ditawan oleh musuhnya. Kalau tidak bisa ditawan oleh musuh, bayangkan ke ditawan oleh utang, bayangkan ke ditawan oleh sakit, bayangkan ke ditawan oleh orang lain. Bayangkan kita ditawan sesuatu yang tidak nyaman, Bu, dan kita berada di kondisi itu terus-menerus. Lalu, tetapi dia berkata ya, jadi orang ini diikat, ditawan oleh musuhnya, lalu mereka mengikat kedua tangannya dan mendekatkannya untuk memenggal lehernya. Kondisi yang bikin hampir kita mati. Apa itu? Dikejar-kejar orang untuk lunasi utang, cicilan yang semakin mendekat, bayaran anak-anak apa segala macam, kontrakan dan sebagainya. Mencekik tidak? Itu baru mencekik, Bu. Ini sampai dipenggal. Ya, artinya masih di bawah itu. Dia berkata, saya bisa menebus diri saya dengan sedikit atau banyak, maka dia menebus dirinya dengan apa yang dia bisa lakukan hingga dia terbebas dari mereka. Jadi saat dia mau dipenggal, dia bilang, aku bayar ke diriku, saya sedikit atau banyak. Apa mau bayar? Aku bayar ke 1 kantong emas. Oh, kalau begitu simpan tanganmu, larimu. Karena dia perumpamannya dia hanya bisa menebus dirinya dengan emas saja. Ku kasih ke semua rumahku, banyak rumahku, tanahku di sini. Kemudian pergilah, dilepaskan dia. Jadi bisa bayangkan fungsi sedekah ya. Sedekah itu adalah penolak bala terbaik. Sedekah adalah penolak bala terbaik. Tidak ada gunanya jimat-jimat, Bu. Sedekah. Bahkan kalau kita dalam kondisi susah sekali dengan penuh keyakinan, Allah keyakinan, ya Allah lagi cipur-cipuruk ini, tidak ada uang, sisa 20.000. Satu malam ini pun juga tak 18 sekarang lalapang, 2.000 parkir, selesai. Tapi kondisi lapar-laparnya seperti itu, dia bilang apa? Ya Allah lagi ceruk-cerukku ini, mending kasih ke orang, masih bisa ya saya bertahan sampai besok. Kasih orang. Tes langsung berubah kehidupan tabu, karena hidup ini tidak boleh dijalani jalan begitu saja. Kalau sampai sekarang kita bilang saya level rezekiku masih di sini, saya gajiku masih di sini, saya kehidupanku masih di sini, berarti pola hidup tak masih begitu. Harus ubah keep mindset. Ingat, ikan tuna tidak bisa dipancing pakai udang. Kalau ikan tuna, Bu ya, yang besar tidak bisa dipancing pakai udang, tidak datang ya. Dia harus dipancing pakai ikan tongkol.
yang besarnya ini. Umpannya ini baru umpannya. Kalau kita beli tongkol di pasar sebesar ini ya, 1 hasta, itu baru umpannya. Untuk memancing apa? Ikan yang lebih besar. Untuk memancing rezeki yang lebih besar, aku tanya dulu, berapa rakaat tahajud tak? Kalau masih sayup-sayup 1, 2, ya, kasih naik jadi 4, kasih naik jadi 5, supaya besar rezeki kita. Tanya dulu, bagaimana sedekah tak? Ya kalau ada Ustaz, berarti rezeki kita juga nanti kalau ada tompi. Coba kita paksakan, ya Allah, hari ini saya mulai berubah. Saya akan paksakan. Memang ibadah harus dipaksakan. Oke. Jadi aku perintahkan kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang bersedekah adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuhnya, lalu mereka mengikat kedua tangannya, lalu dia minta ditebus dengan apa yang bisa dia bayar sehingga dia terbebas. Ini yang keempat. Jadi apa yang pertama? Tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bersedekah. Yang kelima, kalimat terakhir adalah aku perintahkan kalian untuk banyak berzikir kepada Allah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berzikir. Apakah fungsinya itu zikir? Mudah-mudahan dengan mengetahui perumpamaannya kita langsung paham maksudnya kenapa Allah suruh kita berzikir. Seperti orang yang dikejar oleh musuhnya. Seperti orang yang dikejar oleh musuhnya. Bagaimana kondisi orang yang dikejar sama musuh? Bayangkan kondisi kita sekarang. Mereka terus mengikutinya sampai dia masuk ke dalam benteng yang kokoh. Jadi diikuti orang ini sampai dia masuk ke dalam sebuah perlindungan. Dan dia pun berlindung dari mereka di dalamnya. Demikianlah perumpamaan seorang hamba. Dia tidak bisa melindungi dirinya dari setan kecuali dengan zikir kepada Allah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nomor hadis 6582. Jadi zikir itu adalah benteng terkuat seorang mukmin. Zikir adalah benteng terkuat orang mukmin. Dan kalau belajar bagi zikir, masya Allah, itu dahsyat sekali. Mudah-mudahan setelah belajar ini kita jadi rajin zikir, tidak asal-asalan zikir. Kita paham bahwa zikir itu adalah benteng terkuat, benteng terkokoh. Bahkan kalau kita zikir itu manfaatnya luar biasa, bahkan bisa menambahi pahala kita, bukan cuma sekali benteng saja, tapi jadi pahala juga. Ya.